Di dalam suatu instansi tentunya membutuhkan sinergi agar tujuan dari instansi tersebut tercapai. Namun, terkadang sinergi yang diharapkan tidak dapat terbentuk karena tidak ada prinsip dan sikap kolaboratif antar pegawai, sehingga tujuan dan pekerjaan yang ada tidak dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Salah satu core value yang harus dimiliki ASN adalah kolaboratif. Lalu, bagaimana penerapan prinsip dan sikap kolaboratif tersebut? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Mbak Nuni. Ketemu lagi kita ya, tadi pagi udah ketemu, malam ini ketemu lagi. Jadi hari ini kan kita materi terakhir ya, tentang kolaboratif, diskusi terakhir. Kira-kira kita mau bahas apa ini ya? Aku ada baca berita sih Mbak tadi tentang kementerian kita kolaborasinya itu sama Komnas HAM. Untuk lebih lanjutnya lagi tuh dia pokoknya menangani sengketa pertanahan tapi berbasis HAM kayak gitu. Oh, cara baru nih, berbasis HAM lagi ya. Oh, aku mau Mm-mm. nanti mau baca deh beritanya tentang apa. Kalau menurut Latifa, kira-kira ini kemana ya feedback dari kolaborasi antara Kementerian Agraria Tata Ruang dengan Kemenham ya, Kemenham ya, bukan Komnas Kemenkumham Koman lagi ya. Komnas enggak HAM. Komnas Komnas. iya karena dia Kira komisi. kementeriannya. Iya. Oh, dengan Komnas HAM. Mm-mm. Gimana nih Aku menurut juga, Lady sama Latifah? aku udah baca juga sih tadi Mbak dikit kan berita yang dikirim sama Mbak Tri. Itu tuh Hmm. kerjasama antara Kementerian Agraria sama Komnas HAM ini itu Hmm. sering bersinggungan langsung sama hak asasi manusia, terutama hak atas tanah, tempat tinggal, dan ruang hidup yang layak. Nah, bentuk kolaborasinya itu bisa dalam bentuk pertama itu penyelesaian konflik agraria berbasis HAM. Contohnya nih, bersama-sama mencari solusi atas kasus perampasan tanah, penggusuran, atau konflik agraria yang menyangkut hak asasi adat, petani, atau kelompok rentan. Bisa juga dengan memberikan mediasi dan pendampingan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak terkait tanah. Lalu ATR ikut serta dalam proses penyelesaian administrasi dan teknis pertanahan. Itu Oh, sih Mbak yang berarti aku baca tadi. Berarti aku nangkepnya Komnas HAM tuh kayak mereka pendampingan terhadap masyarakat yang terkena masalah sengketa tanah. Terus kita sebagai ATR itu melakukan pengadministrasiannya. Misal dia kena mafia tanah kah atau gimana. Tapi kita kayak mempercepat proses itu nggak sih? Aku juga tadi ada baca. Sebenarnya ini tuh masih dalam tahap perencanaan ya, masih roadmapnya doang ya. Iya, Oh, baru disusun lah ya berarti kan. semoga Iya. cepat terwujud ya. Amin. Semoga programnya Gimana nih dari sisi betul-betul kolaboratifnya didukung. menurut Mbak Fen? Bagus nggak? Bagus sih, kan itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama agar sengketa Betul. tanah di Indonesia cepat selesai dengan kolaborasi dua instansi kan, Iya, Betul, benar betul. Komnas banget. Dan HAM dan bisa, ATR BPN. ya, Iya. dan lebih bisa Em, melindungi masyarakat juga nggak sih? mm-mm. Iya, Karena kan selama ini kan konflik itu kayak, aduh ribet banget sih di seksi 5 itu kayak setiap hari datang pemohon dan lain-lain yang Iya, marah-marah, yang gini, yang gitu ada aja sih tingkahnya memang. Iya, iya. ada banyak Semoga, ya kasus-kasus sengketa di mm-mm. masyarakat. Semoga Semoga dengan ini kerjasama langkah, ini, ya, mm-mm, mm-mm. Langkah kerjasama yang baik antara, lah. iya, yang mengurangi tepat. sengketa juga. Iya, benar. Depannya semoga semakin mengecilkan atau mengurangi lah ya minimal Mm. konflik-konflik agraria di masyarakat kan. Semoga Betul, dengan betul. kerjasama ini eh, apa ya image kita di masyarakat itu bukan sebagai mafia tanah lagi ya guys ya. Iya, Sesuai dengan ini betul. kita nggak sih, moto kita nggak sih, melayani profesional, Nah ini terpercaya. Terpercaya. iya, Amin. Kita kan siapa Oke, tahu kalau image kita naik
Bikin Ya, kita naik. Amin. 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 Oke, udah dulu ya guys, udah malam juga. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Oke, guys. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, jadi di sini saya ingin menyimpulkan dari hasil bahasan diskusi yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kelompok saya terkait dengan berita kolaborasi antara Kementerian ATR dan BPN dengan Komnas HAM, yaitu dari pernyataan Wamen ATR BPN, yaitu Pak Osi Darmawan bersama Komnas HAM menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Kolaborasi ini mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat yang terdampak, sehingga mampu menghadirkan solusi yang lebih adil, tepat sasaran, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia atau HAM. Nilai kolaboratif tampak dari keterbukaan semua pihak untuk menyusun peta jalan bersama, berbagi peran, serta memastikan implementasi nyata di lapangan. Dengan sinergi multi pihak, penyelesaian konflik agraria tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi menjadi aksi konkret yang melindungi hak masyarakat, terutama kelompok rentan, sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, dari kesimpulan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa untuk aware tentang sikap kolaborasi tentunya sangat penting sebagai ASN, sehingga hasil yang diwujudkan itu bisa lebih komprehensif secara dari aspek pertanahan juga dari aspek hak asasi manusia. Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.